Selamat datang di Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Sebelumnya, perkenalkan, ini Raketok Mas. Maksud saya ini Raisa. Iya, ini Raisa. Mari kita mulai. Sebelum melakukan ibadah online, pastikan HP atau laptop Anda menyala. Dan ada jaringan internet tentunya. Setelah itu, pilih pakaian yang rapi dan sopan. Enggak deh. Enggak banget. Nah, ini dia. Selanjutnya, jangan lupa bawa Alkitab, bukan majalah atau komik. Inilah waktunya Ini yang kita terpenting. mencari Tuhan Ibadah dengan harus sungguh-sungguh. fokus. Inilah waktunya kita membangun mezbah, memperbaiki mezbah kita yang sudah Dan nggak rusak. boleh sambil makan. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Kalau nggak makan, nanti pingsan gimana? Nggak mungkin. Ibadah kan cuma sebentar. Dasar lebay. Next, kalian harus semangat dan aktif bernyanyi. Nggak gitu juga sih. Kayaknya nggak cocok. Coba ganti gaya. Nggak juga sih. Yang terakhir, sikap doa yang benar. Jangan sambil tidur. Hormatilah hadirat Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Beribadahlah dengan penuh sukacita dan Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Bagi jemaat yang merindukan untuk mendapatkan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang. Kirimkan setiap pokok doa Anda di WhatsApp Gereja 0821 4247 6262. Simak Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di Gloria FM 106.7 MHz. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan doa, dapat mengirimkannya lewat Facebook Geraha Betani Blora atau di WhatsApp Gereja 0821 4247 6262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April hingga 28 Mei 2020. Ibadah minggu streaming dilakukan 2 kali, pagi pukul 7.00 dan pukul 5 sore. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di rekening BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani Blora dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya berharap saudara tetap bisa menikmati acara di rumah. Ya, ada banyak yang sudah bosan, sudah boring, kepengen datang ke gereja. Kayak apa ya rasanya ibadah lagi seperti dulu. Ayo kita mau sama-sama jalan-jalan, kita mau lihat gereja kita seperti apa. Ya, jangan di skip ya. Ayo kita jalan-jalan dulu. Nah, kita sudah ada di atas gedung gereja. Ya, tuh lihat tuh. Ya, gerejanya kosong, nggak ada orangnya. Iya, ini gereja kita sekarang lagi direnovasi, dibersihkan semuanya supaya nanti kalau kita sudah bisa ibadah bersama, gerejanya sudah bagus lagi, ya. Nah, sekarang saudara tetap ikuti ya ibadah online di rumah dengan setia. Jangan lupa di rumah tetap memuji Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan sambil kita mesti sama-sama kita dukung dalam doa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita sama-sama bisa berjumpa lagi ibadah sama-sama di gereja ini. Jangan lupa nanti kita jumpa, saudara sudah bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Amin.
lama sekali kita nggak ketemu. Saya bersuka cita hari ini kita akan sama-sama merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama-sama dengan kita telah tergabung banyak Betani dari cabang-cabang Betani Blora. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, berikan hati dan hidup kita buat Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kami bersuka cita Tuhan Yesus Engkau baik buat kami. Dan hari ini Tuhan kami mau naikkan segala ucapan syukur kami. Pujian kami hanya buat Tuhan Yesus saja. Kami berdoa biar hari ini Roh-Mu menyegarkan dan membangkitkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Gusti Yesus
Dia penolong kita yang sungguh. Amin. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah Immanuel. Mari siapkan hati kita untuk terima firman. Biarkan Tuhan melawat kita hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau Immanuel, Immanuel.
Terima kasih buat penyertaan yang tidak pernah berhenti. Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Bahwa kami tidak pernah sendiri, lewati susah, lewati senang, lewati pagi, lewati malam, lewati musim hujan, musim kering, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekarang ini juga di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada sekarang ini, Engkau Immanuel, Engkau ada di samping kami, Engkau ada menyertai kami. Bahkan buat beberapa kami, Engkau sedang memeluk kami, Engkau sedang mendekat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi-Mu lebih, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betapa kami bangga kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Terlalu ajaib, terlalu mulia, terlalu besar, terlalu agung, dan terlalu dahsyat Engkau Tuhan. Kami berbahagia Tuhan, kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu, boleh menjadi umat yang telah Engkau pilih dan Engkau selamatkan, telah Engkau tebus, dan kami telah menerima janji-janji daripada firman-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman-Mu menjadi pewahyuan, menjadi rema buat kami. Apa yang kami dengar akan membawa sebuah terobosan yang baru dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu, kami minta Roh Kudus, lawatlah kami pribadi, lepas pribadi. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya anugerah Tuhan itu terus mengalir dengan berlimpah-limpah dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sangat berbahagia hari ini kita boleh merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita punya Tuhan di mana Dia sudah turun dari surga ke dunia ini. Ya, selama 33,5 tahun Dia menjadi manusia bersama-sama dengan manusia para muridnya juga. Ya, di situ kita bisa belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Sekaligus kita belajar dari apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita semuanya. Haleluya. Kita telah merayakan bagaimana Tuhan Yesus yang mati dan Dia telah bangkit dan sekarang Dia naik ke sorga. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, sehingga tubuh kemuliaan ini Dia tidak seperti tubuh manusia biasa. Tubuh kemuliaan ini tidak bisa dibatasi oleh tembok, tidak bisa dibatasi oleh pintu dan lain-lainnya. Dan Tuhan Yesus selama 40 hari Dia menjumpai para murid-muridnya untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan Yesus yang mati lagi yang ada di dalam kubur. Tapi Dia adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Selama 40 hari Dia mengunjungi murid-muridnya, menguatkan iman mereka. Dan di mana murid-murid ini akan diutus menjadi saksi. Maka mereka ini perlu sebagai saksi. Perlu benar-benar membuktikan tentang kebenaran itu sendiri. Sebab itulah Yesus selama 40 hari terus mengunjungi para murid-muridnya ini. Supaya para muridnya betul-betul yakin bahwa Yesus yang selama ini dia ikuti, dia percaya, dia sembah. Ini Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita belajar hari ini Yesus naik ke surga. Untuk apa Dia naik ke surga? Firman Tuhan berkata demikian dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Dia pergi dan sekarang Dia kembali ke surga, naik ke surga. Dikatakan untuk kepentingan saudara dan saya. Untuk kepentingan kita apa saja? Kita mau belajar sekarang. Hal yang pertama, Dia akan memberikan kepada kita yaitu karunia-karunia. Ya, supaya kita ini sebagai orang-orang yang percaya kita tetap dikuatkan, diteguhkan, bahkan kita diberikan keberanian, kekuatan, roh yang menyala-nyala, semangat untuk kita bisa menjadi saksi, untuk kita bisa memberitakan Injil, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, karunia terutama Roh Kudus ya diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Ya, karena di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini banyak sekali kesukaran, banyak sekali tantangan. Saudaraku, tanpa ada hadirnya Roh Kudus yang menggantikan tugas dan fungsi daripada Tuhan Yesus sendiri diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Sebab itulah Yesus mengatakan kepada para murid, orang percaya, mengatakan demikian, aku akan pergi kepada Bapa.
tapi jangan gelisah dan gentar hatimu. Aku pergi ke sana, tapi aku juga akan memberikan kepadamu yaitu Roh Kudus. Sebab lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu datang kepadamu. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu belum datang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karunia itu diberikan ya kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Dia naik ke surga untuk memberikan karunia kepada kita. Hari ini kita bisa kuat, hari ini kita menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, banyak duka cita, air mata. Roh Kudus menghibur kita, menguatkan kita. Ketika kita hampir patah semangat, Dia menguatkan kita kembali, membangkitkan kita kembali, memberikan kita terus support, dukungan terus ya. Bahkan mengajar kita tentang apa yang Tuhan pernah katakan kepada kita. Nah, yang kedua ya, Dia pergi ke surga, dikatakan naik ke surga. Dia untuk menjadi pembela bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 34 berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus, Dia sekarang ada bersama Bapa di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk menjadi pembela bagi kita orang-orang percaya terhadap segala pendakwa-pendakwa kita. Bahkan Dia ada di sana, Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara Allah dan kita umatnya. Dan Dia ada di surga, dikatakan Dia menjadi imam besar agung kita, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kita memiliki Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita. Dia tidak hanya ada turun ke dunia di bumi ini, Dia menolong begitu banyak orang. Dia mati di kayu salib menggantikan kita di sana. Tapi Dia naik ke surga pun, Dia ada di sana. Dia untuk kepentingan kita. Dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Dia menjadi pengantara untuk saudara dan saya. Dia menjadi imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan Dia yang akan menanggung semua kelemahan kita ini. Dia dikatakan Dia sudah melemparkan pendakwa-pendakwa kita ini. Karena semua surat hutang itu semuanya sudah dibayar lunas dan dipakukan di atas kayu salib. Yang ketiga, untuk kepentingan apa? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang percaya kepadanya, kita sudah disediakan tempat di surga. Bukan tempat yang dibangun oleh tangan manusia, tapi dikatakan tempat yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Disediakan untuk umatnya, untuk saudara dan saya. Ada satu jaminan, ada satu kepastian bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita orang-orang yang diselamatkan. Kita punya tempat di surga bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mati kita akan kemana? Kita sudah tahu pasti bahwa kita sudah punya rumah yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Yaitu di surga untuk bersama-sama dengan Dia berbahagia selama-lamanya. Dan yang keempat adalah supaya Dia bisa menjadi oknum yang disembah oleh semua manusia.
Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia Alfa dan Omega. Dikatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Dan kita percaya ada penyembahan yang luar biasa, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa hanya akan menyembah satu saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kelima, Dia naik ke sorga. Dia selalu mendoakan saudara dan saya. Dia ada di sebelah kanan Allah. Dia masih bersyafaat untuk saudara dan saya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-27, maaf, dikatakan demikian. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tidak hanya kita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, badai, gelombang, air mata, tantangan yang berat yang menerpa kehidupan kita. Tidak hanya kita sendiri yang berdoa, tetapi Tuhan Yesus di surga dikatakan Dia masih bersyafaat, Dia berdoa untuk saudara dan saya. Apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Rasanya mungkin saudara tidak mampu lagi menghadapi masalah penderitaan yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara berkata, penderitaan yang saya alami terlalu lama. Saya menunggu jawaban, belum pula datang. Rasanya saya tidak mampu lagi. Saya berkata Bapak Ibu Saudara, saudara tidak berdoa sendiri. Saudara tidak bergumul sendiri. Dia imam besar agung kita. Turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Turut merasakan penderitaanmu. Dia merasakan betapa pahit hati dan air mata yang sudah kau curahkan. Dan dia berkata, aku masih berdoa, aku masih bersyafaat untuk engkau. Supaya engkau mengalami kemenangan. Supaya engkau tidak kalah. Supaya engkau tidak jatuh. Supaya imanmu tidak menjadi gugur. Dikatakan di sini ayat yang ke-37 Roma 8. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita punya Tuhan yang terus mendukung saudara dan saya. Dan menjadikan kita ini dikatakan orang-orang yang menang. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Ya, sehingga Petrus bisa mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Demikian juga hari ini Tuhan Yesus berdoa untuk saudara, untuk saya. Supaya kita pun mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Petrus adalah gambaran bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Petrus pernah mengalami, dikatakan di situ, imannya hampir tenggelam ketika dia merasa takut. Dia berjalan di atas air, tetapi ketika dia melihat gelombang, dia takut. Dan dia hampir tenggelam. Dalam kita mengiring Tuhan, terkadang kita pun mengalami hal yang sama. Kita tidak selalu kuat iman kita ini. Tetapi ketika kita menghadapi badai, mungkin badai corona hari ini. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi tantangan ekonomi, menghadapi masalah di dalam keluarga. Rasanya begitu berat. Hampir-hampir kita merasakan kita tidak mampu lagi. Kita begitu khawatir, kita begitu takut. Tapi
Ingat, kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dikatakan dia masih berdoa untuk saudara dan saya. Supaya kita kuat kembali iman kita. Supaya kita tetap berani berjalan kembali dengan iman kita. Jangan pernah lepaskan iman kepercayaan kita, apapun itu. Petrus pernah mengalami yang namanya badai angin sakal ketika dia naik perahu itu. Rasanya dia rasakan, wah perahu ini dihempas oleh ombak, dihempas oleh angin sakal yang begitu berat. Hampir-hampir rasanya perahunya hancur, perahunya tenggelam. Mungkin perahu kehidupan keluarga saudara sedang dihempas badai, sedang dihempas oleh gelombang yang besar. Saudara mungkin berkata, rasanya tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini. Rasanya tidak sanggup lagi. Apa yang harus dipertahankan lagi? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih melihat saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Dan dia tidak akan pernah membiarkan perahumu dihempas dan jadi hancur. Dan biarlah ini saudaraku, kembali ingat kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bangunkan Tuhan di perahu kehidupanmu ini. Dan biarlah dia yang pegang nahkoda kehidupanmu. Kau boleh berkata, aku telah mengusahakan, aku telah berupaya membangun keluargaku ini. Tapi berkali-kali badai datang dan nyaris hancur. Aku tidak sanggup lagi. Tapi sekarang saudara boleh katakan, Tuhan, bukan aku lagi yang menjadi nahkoda. Bukan aku lagi yang membangun keluargaku ini. Tapi biarlah tangan-Mu saja yang membangun. Engkau yang memimpin keluargaku ini. Engkau jadi nahkodanya Tuhan. Aku mau dengar Engkau dan mau taat kepadamu. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku. Jika Tuhan yang pegang kendali atas semuanya ini. Kita percaya badai apapun akan menjadi teduh kembali. Amin. Dan kita akan melihat damai sejahtera Allah turun di keluarga kita. Petrus pernah bersama-sama dengan para murid yang lain, orang banyak ya. Ketika terjadi satu KKR yang begitu besar, hadirnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di situ terjadi sebuah krisis. Mereka membutuhkan makan malam itu, tapi tidak ada makanan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Krisis terjadi. Tapi bagaimana Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak itu. Semuanya makan kenyang. Tidak ada yang lapar. Bahkan masih sisa 12 bakul. Masih ada sisanya. Masih ada limpahnya. Hari ini kita belum terjadi sampai ada orang percaya mati karena kelaparan. Kita mungkin mengalami krisis sekarang ini. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Jangan takut Bapak Ibu, jangan gelisah. Apa yang ada di tanganmu, itu mungkin 5 roti dan 2 ikan. Tuhan akan bisa buat mujizat dan itu akan mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga engkau akan bisa berkata, Allahku telah mencukupi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Bukankah dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita, Allah yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Petrus pernah mengalami yang namanya dikatakan ibu mertuanya sakit, mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan dan ibu mertuanya melayani Tuhan Yesus. Apapun yang jadi penyakit kita, masalah kita, keluarga kita, kita percayakan. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita percaya
kuasanya tidak terbatas. Mujizatnya dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Hari ini mujizat masih ada, besok mujizat masih ada. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini hanya ada di tangan Tuhan, di rencana Tuhan. Tidak ada satu apapun terjadi tanpa seizin Tuhan. Sebab itu mari kita percayakan hidup kita, keluarga kita hanya kepada Tuhan saja. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Oh saudaraku, hari itu Petrus dia merasa sangat frustasi, dia begitu kecewa, kenapa saya sampai menyangkal Tuhan. Dia berpikir hari itu dia tidak akan pernah bisa memperbaiki lagi. Dia tidak akan pernah bisa pulih lagi. Tapi saudaraku, Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, Petrus, engkau akan menyangkal aku. Tapi Petrus berkata, Tuhan, tidak mungkin aku menyangkal engkau. Sekalipun semua meninggalkan engkau, aku rela mati kok untuk engkau. Tapi Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku. Dan ketika itu ayam berkokok, Petrus ini sudah menyangkal Yesus. Yesus melihat, memandang Petrus bukan dengan mata yang menuduh dia. Tapi Yesus melihat Petrus untuk mengingatkan kepada Petrus. Petrus, ingat, aku pernah mengatakan kepadamu, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi jikalau engkau insaf nanti, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika Yesus ini melihat kepada Petrus, ketika dia menyangkal Yesus, Yesus hanya ingin mengingatkan kepada Petrus, Petrus jangan putus asa, aku mengampunimu, aku juga siap memulihkanmu. Aku sudah mengatakan kepadamu, jikalau engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita menjadi pribadi yang pernah menyangkal Yesus. Pernah mengkhianati Yesus. Atau mungkin hari ini ada orang yang pernah menyangkal tentang apa kebaikan-kebaikanmu yang pernah engkau lakukan kepada orang itu. Mungkin ada orang yang mengkhianati hidupmu, menfitnahmu, melakukan apa yang tidak baik. Apa yang kau lakukan yang baik dibalas dengan apa yang tidak baik. Yesus berkata pada kita, kalau Yesus juga mengampuni Petrus, dia juga mengampuni kita. Dan kita pun juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ayo kita menjadi pribadi yang siap dipulihkan hari ini. Apapun keadaan kita, apapun yang orang perbuat kepada kita tidak bisa mengharapkan orang selalu bisa bersimpati dengan kita, membalas kebaikan kita. Kita tidak bisa mengharapkan ketika kita susah orang lain juga mencucurkan air mata dengan kita. Kita tidak bisa mengharapkan ketika kita senang orang lain juga bergembira dengan kita. Ada banyak orang tidak senang ketika saudara bergembira. Ada banyak orang bukannya mencucurkan air mata, berempati dengan saudara ketika saudara sedih. Mungkin ada orang yang berkata syukur. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa. Karena apapun yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, itu ada maksud, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar dari apa yang pernah dialami oleh Petrus. Ini lambang daripada gereja Tuhan, umat Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita seringkali mengalami jatuh bangun kesalahan apa yang kita lakukan. Petrus pun pernah satu hari dia berpikir bahwa dia itu sedang membela Tuhan. Dia memotong telinga anak imam besar. Tapi ternyata apa yang dia lakukan, dia pikir dia sedang membela Tuhan, dia sedang bekerja untuk Tuhan. Tetapi itu salah yang dia lakukan. Bukankah itu sering kali pula kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu mari kita sama-sama di sini. Kita mau ingat kembali betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia masih berdoa untuk saudara dan saya. Sebab itu mari kita tetap kuatkan hati kita. Ayat yang kita baca yang terakhir kita mau baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 sampai ayat 53. Saya akan bacakan ya di sini.
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Yesus berkata, kita adalah saksi. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus menjadi satu berita, kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang. Karena kita ini adalah saksi, kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami begitu banyak hal yang kita lakukan, pertobatan, pengampunan yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dan kita perlu memberitakan kesaksian ini kepada setiap orang. Dikatakan kita enggak sendiri karena kita diperlengkapi dari kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus, karunia-karunia, kuasa itu menyertai saudara dan saya. Dan dikatakan Yesus itu ketika dia akan naik terangkat ke surga, dia tangannya memberkati kita orang-orang yang percaya. Mereka berkumpul di sana dan dengan tangan yang memberkati, maka dikatakan Yesus terpisah dari orang-orang yang percaya ini. Betapa luar biasa kasihnya Tuhan Yesus itu. Dia tidak hanya mati menyerahkan nyawa dan bangkit. Dia naik ke surga, dia masih memberkati kita. Hari ini dia masih memberkati saudara dan saya. Berdoa untuk saudara, jadi pembela bagi kita. Oh, dia menyediakan segala yang baik untuk kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita ini. Kita bangga punya Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan dikatakan di sini, maka orang-orang percaya di situ, mereka sujud menyembah. Ada sebuah penyembahan yang agung, yang luar biasa. Mereka berkata, penyembahan yang agung itu apa Bapak Ibu Saudara? Dia berkata begini, dia sujud menyembah, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Aku siap Tuhan untuk pergi menjadi saksimu. Aku siap pergi Tuhan untuk memberitakan kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa, kematian dan kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini menjadi tugas mulia bagi kita semuanya. Dan dikatakan mereka semua sangat bersukacita. Hanya orang-orang yang siap diutus pergi. Hanya orang-orang yang siap melakukan kehendak Tuhan. Dia punya sukacita yang besar. Hari ini apapun jadi masalah kita percaya ada tugas yang lebih penting dari apa yang sedang kita gumuli hari ini. Sebab apa yang kita gumuli Tuhan akan selesaikan bagi kita. Dan kita fokus kepada tugas kita. Dan dikatakan saudaraku di sini yang terakhir tadi, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hidup ini cuma sementara, hidup ini cuma sebentar. Orang berkata mampir ngombe, orang berkata hidup seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap, seperti bunga rumput, sebentar ada segar dan sebentar lagi dibakar di dalam api, tidak berguna. Itulah hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita pakai hidup kita hanya untuk memuliakan Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi saksi dan amanat agung itu sudah diberikan kepada kita beserta dengan penyertaan Allah yang luar biasa. Berjalan melakukan kehendak Allah artinya kita berjalan bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan kita percaya bahwa jerih payah saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Kesetiaan saudara dan saya mengiring Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan penderitaan ringan yang sekarang ini, saudaraku dikatakan mengerjakan kemuliaan kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Waktu dia terangkat ke surga, para malaikat itu berkata kepada murid,
Kenapa kamu masih memandang ke langit? Dia telah naik ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, menjemput saudara dan saya untuk memberikan upah kekal sesuai dengan perbuatan kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau terlalu dahsyat, terlalu hebat, terlalu mulia dan terlalu agung ya Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur. Kuatkan setiap kami umat-Mu yang lemah, yang letih, yang lesu, yang takut, yang khawatir. Hiburkanlah yang susah, bangkitkanlah kembali yang jatuh, pulihkan yang terluka, bahkan pulihkan kami yang pernah meninggalkan Engkau. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu kembali menguatkan setiap kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sediakan, Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, rumah yang Kau sediakan di surga. Terima kasih untuk penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk doa-doa Tuhan, doa yang berkuasa melebihi doa siapapun juga bagi kami. Sehingga kami dapat melewati masa sukar kami. Kami tetap setia sampai pada akhirnya. Dan Tuhan berkati dan urapi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu di keluarga kami. Mungkin kami perlu menjadi saksi untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak kami, untuk orang tua atau mertua kami. Tolonglah kami, kuatkan kami hari ini. Agar kami bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di rumah kami sendiri. Di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pakailah kami, berkenanlah ya Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami. Ini aku, utuslah aku, dan pakailah aku ya Tuhan. Aku boleh bersyukur, bersukacita hari ini kembali. Dan aku menyatakan bahwa hidupku ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang agung. Kami muliakan Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah ini. Kami masih diberi kesempatan hidup memuliakan Engkau. Kami menikmati kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami boleh mengembalikan persepuluhan kami ke rumah Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua yang ada pada kami datang dari Tuhan, milik Tuhan, dipercayakan kepada kami. Sehingga kami dapat mengelolanya dengan benar sebagai bendahara yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercayai. Terima kasih, ajar kami terus menabur, ajar kami terus membagi dan memberi juga kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau lawat Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berikanlah mereka kebahagiaan berlimpah. Dan Tuhan Yesus lawat doa-doanya, kabulkanlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi visi, mimpi dan bahkan rencana-Mu boleh digenapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kami tahu bangsa kami sedang menghadapi satu situasi yang sulit, pandemik yang sedang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali, Engkau punya otoritas atas semuanya ini. Sampai Engkau melihat rencana-Mu digenapi. Kami berdoa lawat bangsa kami ini Tuhan, supaya roh yang takut akan Tuhan itu ada. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tetapi yang ada adalah keselamatan massal. Pertobatan besar-besaran itu terjadi. Kami berdoa untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh aparat terkait. Urapi, berikan hikmat bijaksana, pimpin dia Tuhan, jaga dan lindungi hidupnya dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk semua tim medis bekerja hari ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kekuatan limpahkan. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu. Dan Tuhan jaga juga keluarganya. Kami juga berdoa semua yang terjangkit virus, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Nyatakan Engkau Allah yang menyembuhkan itu. Nyatakan pribadi-Mu dan lawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percayakan kota kami percayakan bangsa kami. Bahkan kami membawa bangsa-bangsa bahwa Engkau lah Tuhan yang layak disembah. Setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa sujud menyembah kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menyertai kita. Semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita dan Dia boleh menyatakan bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Keluargamu dilindungi, dijagai, diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Yang sakit juga disembuhkan Tuhan. Biar Tuhan memberkati ekonomimu, pekerjaanmu, semuanya akan menjadi lancar dan baik-baik saja. Diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu. Terima kasih, kami bersyukur dan Tuhan kami menerima anugerah-Mu ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur, kami menyambut berkat-Mu. Semua diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, shalom.